Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pani Tutorial. Kali ini kita akan coba memasang peredam suara ruangan agar rapi dan apa aja yang perlu kita perhatikan. Nah, nanti lemnya menggunakan apa, kemudian kendalanya itu apa aja yang biasanya terjadi. Oke, kita dari peredam suaranya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan peredam suara motif telur ya. Dan untuk ukurannya 200 kali 100 cm. Nah, untuk ukuran segini, kemudian ketebalan 4 cm, kalian bisa dapatkan dengan harga sekitar 90 ribuan. Nah, ini yang udah kepasang, ini ada 4 guys. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 4 ini saya dapatkan dengan harga 320 ribu ataupun 330 ribuan lah. Kalian bisa cari diskonnya ya di toko oren ataupun yang lainnya. Nah, sedikit saran untuk kalian yang ingin memasang peredam suara. Kalau kalian ingin cepat ya, kemudian memasangnya sendirian, ingin gampang, maka beli yang ukurannya itu besar. Ukuran besar itu bukan hanya mudah dipasang, tapi juga untuk harganya lebih murah. Tapi kalau kalian ingin lebih rapi lagi, maka kalian beli yang ukurannya sekitar 50 sentian. Tapi untuk harganya itu akan lebih mahal. Oke, itu sedikit masukan sebelum kalian membeli peredam suara ya, jangan asal-asalan. Nah, untuk ketebalannya sendiri, di sini saya ketebalannya sedang, guys. Nah, ini ada di sekitar 4 cm. Untuk kalian yang hanya ingin menghilangkan gema, bisa pilih yang lebih tipis lagi. Ada di sekitar 2,7 ataupun 3 cm. Tapi kalau kalian ingin benar-benar meredam suara, maka bisa pilih yang minimal yang sedang, guys. Lebih baik nyicil daripada yang tipis. Kalau yang tipis itu nanti ya nggak akan terlalu bisa meredam suara ya. Apalagi yang ukuran hanya 2,7 ataupun 3 cm. Oke, jadi lebih baik nyicil ya, minimal ada di 5 cm ataupun ya yang 4 cm lah. Meskipun kita tidak membeli yang ukuran 6 cm. Selanjutnya untuk lem yang kita gunakan. Nah, untuk lemnya sendiri kalian bisa menggunakan banyak lem. Nah, di sini kalian bisa menggunakan lem fog, lem kuning ya, ataupun lem ibon itu bisa, atau kalian bisa menggunakan lem putih. Mereknya apa aja itu terserah kalian ya. Nah, di sini untuk cara penggunaannya nanti saya akan share. Sedikit saran, ketika kalian ingin membeli lem-lem fog seperti ini ataupun lem ibon atau lem apalah yang berwarna kuning, saran saya belinya langsung yang besar, yang pakai botol, jangan yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau belinya yang kecil itu nanti boros, guys, karena untuk memasang peredam suara ini memerlukan lem yang cukup banyak, bahkan bisa dibilang sangat banyak. Jadi untuk ukuran lemnya bisa langsung beli yang besar untuk menghemat budget kita ya, guys. Nah, kalau kalian menggunakan lem fog ini, kelebihannya apa? Ini cepat keringnya ataupun mudah menempelnya. Tapi kalau menggunakan lem putih, merek apa aja ya? Raja Wali, apa lem fog juga yang putih ada. Kemudian ini merek Hasuki ya. Itu boleh. Nah, kekurangannya apa? Kalau lem ini garingnya itu agak sedikit lama, guys. Berbeda dengan lem fog. Nah, untuk pengaplikasiannya gimana? Ya biasa aja sih, kalau lem fog tinggal dioles-oles ya. Kalau bagusnya itu dioles di bagian peredam suara sama di dindingnya. Nah, dua-duanya itu harus diolesi dengan lem, itu bagusnya. Tapi kalau kalian ingin di peredam suaranya aja ataupun ingin di temboknya aja, itu juga boleh. Oke, jadi ada yang bagus, ada yang boleh ya. Kalau bagusnya tentu saja semuanya diolesi lem, entah itu di bagian peredam ataupun di temboknya. Nah, ini bukan tembok ya, ini GRC, guys. Oke, itu aja sih. Selanjutnya untuk pengaplikasian lem putih. Nah, di sini saya udah pernah menggunakan lem fog. Ini di bagian sebelah sini, ini menggunakan lem fog, kemudian di sini ada yang menggunakan lem putih. Nah, untuk pengaplikasian lem putih, kalian bisa ketika ada kuas ya. Kalau ada kuas, kalian bisa dicampur air cukup banyak ya sampai cair. Nanti bisa dioles-oleskan. Tapi jangan terlalu cair sih. Kira-kira aja, guys. Kalau bisa airnya itu air anget ya. Kalau bisa lagi air panas. Tapi kalau punya kalian di rumah, wah nggak ada kuas bang, repot tuh harus beli kuas lagi. Nah, kalian bisa menggunakan cara ini yang akan saya praktekkan, yaitu kita menggunakan plastik.
Oke, jadi untuk lem ininya, lem putihnya, nah nanti kalian keluarkan, masukkan ke dalam plastik, kemudian tambahkan air hangat ataupun bisa diaduk dulu, itu juga bisa. Jadi di botol apapun di apa, masukkan lemnya dulu baru airnya sedikit-sedikit. Nah, nanti ketika teksturnya udah ya lumayan gini, guys, agar mempermudah kita, nah tinggal nanti ujungnya dikasih lubang. Oke, nanti saya ceritakan lagi apa aja sih kendala yang saya alami ya ketika masang ini. Langsung aja mungkin kita ke pemasangan. Nanti ketika ini udah dipasang, kita coba perhatikan hal-hal yang lain ya, yang tentu saja mungkin itu bisa membantu kalian ketika kalian juga akan memasang peredam suara. Nah, untuk pengolesan lem nih, yang harus diperhatikan itu di bagian ujung-ujung. Nah, di bagian tepi-tepi sini, ini semua itu harus dipakaikan lem ya. Yaitu di bawah, kemudian di tengah, di atas, minimal yang pojok-pojokan. Oke, nah setelah pojok-pojokan yang di tengah nanti bisa garis-garis ataupun yang lain. Nah, pengaplikasiannya gimana, Bang? Nah, gini nih, contohin ya. Nih, kita lihat dimulai yang bawah sini. Nah, ini kan lemnya udah dimasukkan ke plastik ya. Nah, kemudian ujungnya kasih lubang. Ini tinggal gini aja, guys. Sedikit. Nah, oke, sambil tekan gini. Ini udah gampang banget tuh. Ya, kalau yang sebelah samping gimana? Sama. Ini meskipun gak rata ya karena ruangannya sempit. Ini hanya ruangan 1,2 ya. 1,2 kali 3 meter, guys. Oke. Ini nih. Meskipun kita mereng gini, ini bisa. Tuh. Ini kita garis ya. Pokoknya semua rata. Nah, nanti untuk di tengah-tengahnya juga sama, ini ada digaris lagi di sini. Nah, ini garis ke bawah, terus digaris. Nah, nanti kita akan coba lem semuanya muter, kemudian di tengah-tengahnya sedikit. Oke, ini saya lem terlebih dahulu ya. Oke guys, ini udah selesai saya lem ya, kurang lebihnya begini. Nah, yang penting di bagian sisi-sisinya itu terkena lem semua. Nah, di tengahnya bisa digaris-garis sama dibintik-bintik. Kalau kalian ngelemnya mau langsung di temboknya itu juga boleh kok. Itu malah lebih mudah ya, tapi harus diukur terlebih dahulu. Nah, nanti kalau tidak pas ya harus ngepas-ngepasin dulu. Sebaiknya dua-duanya dilem, antara di tembok sama peredam suaranya. Tapi di sini saya contohkan ataupun pengaplikasiannya hanya di bagian peredam suaranya aja. Nah, langsung aja kita coba langsung pasangkan di sebelah sini. Oke guys, untuk peredam suaranya udah berhasil kita pasang ya. Ini hasilnya. Ya, agak kurang rapi sih. Alasan kurang rapinya kenapa nanti saya jelaskan. Tuh, kalau dilihat dari samping ini cukup rapi ya. Nah, salah satu kekurangan ketika kita menggunakan lem putih itu keringnya apa ya? Keringnya itu agak sedikit lama ya. Jadi ketika kita udah tempelkan harus ada yang diganjel terlebih dahulu tuh gini. Nah, ini kekurangan lem putih daripada menggunakan lem fog. Kalau lem fog itu otomatis langsung nempel, meskipun nggak langsung kering, itu nggak harus ditekan-tekan terlalu keras ya, nggak harus ditahan. Nah, selanjutnya ini juga harus diperhatikan nih. Kalau kalian lihat di sini, ini sambungannya itu kasar. Tuh, ini itu kasar. Berbeda dengan yang di sebelah sini. Tuh, kalau kalian lihat di pojokan sini, nah ini hanya berbeda warna tapi untuk sambungannya sangat halus. Nah,
Nah, ini ada sambungan cukup halus ya, meskipun secara warna agak beda nih, karena pencahayaan ya. Nah, alasannya kenapa? Karena ini di toko yang berbeda guys belinya. Oke, ini adalah dua toko yang berbeda. Yang ini sama yang ini itu beda, makanya sambungannya kasar. Tuh di atasnya udah pas, tapi ke bawahnya menceng. Dan untuk di paling bawah juga nggak sama untuk panjangnya. Nah, ini karena di dua toko yang berbeda. Nah, saya sarankan kalian kalau beli di toko yang sama aja, jangan berbeda gini, nanti ya ada yang kurang pas nantinya guys. Nah, selanjutnya untuk di bagian pojokan. Di bagian pojokan ini bagusnya dilipat. Tuh, kalau ini nggak dilipat, di sebelah sini ini satu, kemudian di sini tambahkan lagi. Nah, jadi di bagian pojokan sini ini nggak rata ya, kurang rapi. Tapi yang ini sangat rapi guys, karena ini lipatan. Jadi ini lebih, nggak dipotong terus dilipat. Oke, itu aja sih yang harus diperhatikan ketika kalian memasang peredam suara ya. Ini juga kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saya share biar menjadi pelajaran untuk kalian agar tidak melakukan kesalahan ketika memasang peredam suara sendiri. Oke, untuk lem terserah mau menggunakan apa, semuanya ada kekurangan dan ada kelebihan. Untuk yang saya rekomendasikan, kalian lebih baik beli lem kuning ataupun lem ibon yang ukurannya botolan ya, 1 liter ataupun 1 kiloan. Dan itu aja sih guys. Nah, untuk peredam suara ini nggak terlalu efektif untuk meredam suara dari luar, tapi kalau dari dalam keluar itu cukup efektif ya, mungkin nggak sampai 50% sih, tapi lumayan. Nah, untuk kalian yang benar-benar ingin meredam, tambahkan Rockwall. Nah, untuk yang di sebelah sini punya saya nih, ini di bagian bawah ini ada Rockwallnya guys, jadi bukan hanya peredam suara aja. Nah, Rockwall gimana bang? Kalian bisa sharing sih, tapi di sini ada punya saya yang belum dipasang. Di mana nih? Nah, ini di belakang. Ini ada Rockwall nih. Nah, ini adalah Rockwall. Nah, tadi di bagian belakang peredam suara saya kasih ini guys. Jadi double ya. Nah, ini peredam suara yang belum dipasang. Ini dari toko yang berbeda ya sama yang udah dipasang. Nah, di belakang peredam suara ini ada Rockwall seperti ini. Untuk harganya ya lumayan sih, nggak terlalu mahal juga nggak murah ya, lumayan aja ya, sedang. Tuh, itu Rockwall. Itu untuk kalian yang benar-benar ingin meredam suara, entah itu dari luar ataupun dari dalam, lapisi sama Rockwall. Ini kan nggak ada lapisan, tapi yang sebelah sini nih, ini ada lapisannya semua. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar. Cara mencairkan lemnya ataupun cara nempelinya gimana nya, silahkan. Kalau masih bingung, tuliskan di kolom komentar, nanti kita bahas. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.